Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan yang kedua, mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan 2. Akan saya jelaskan tentang persiapan data awal akurat dagang. Sebagai tujuan pembelajaran pertemuan kedua, persiapan data awal akurat dagang itu ada sebanyak 3. Yang pertama untuk memahami langkah instalasi akurat 5 atau akurat desktop. Yang kedua untuk pembuatan database baru pada akurat. Sedang tujuan pembelajaran pertemuan yang kedua, bagian ketiga, yaitu ada mengetahui pentingnya setup awal untuk kelancaran pencatatan transaksi akuntansi sebuah perusahaan dagang. Pada bagian inti pertama materi yaitu install sistem akurat. Untuk menginstal sistem akurat, silakan dipersiapkan installer dari website akurat, yaitu bisa menggunakan https://cpsoc.com/download. Setelah di-download, kita pilih untuk yang Accurate Enterprise. Tinggal kita jalankan, kita klik 2 kali atau kita run. Di dalam inti instalasi sistem Accurate, itu nanti kita perlu untuk memilih yang pilihan I accept. Itu untuk dilanjutkan dengan tombol next. Kalau ada berbagai keterangan tulisan, informasi-informasi dari akurat, silakan nanti untuk bisa dibaca. Pada intinya tinggal kita next saja sampai I accept pilihannya, sampai nanti untuk dinyatakan instalasi tidak ada permasalahan. Itu untuk ditandai dengan tombol finish. Di dalam instalasi sistem akurat, silakan disesuaikan dengan bit komputer atau laptop masing-masing. Itu ada yang 32 pilihannya, ada yang 64 disesuaikan. Mengenai installer pada akurat di website akurat, itu akan setiap saat ada update otomatis, sehingga nanti akan ketemu pada versi yang terbaru dari Accurate Desktop. Jadi walaupun yang terakhir sama-sama 5, nanti untuk yang terdaftar pada website Accurate itu untuk merupakan versi yang sudah diupdate kemampuannya. Jadi ini untuk inti install sistem Accurate. Disiapkan file installnya, silakan di-download dari website Accurate, dipilih I accept, next saja, silakan sampai pada klik finish. Selanjutnya kita untuk input perusahaan baru. Untuk input perusahaan baru, setelah akuratnya dijalankan, kita pilih untuk yang buat data baru. Inti pembuatan perusahaan baru, silakan diatur lokasi penyimpanan dan diatur untuk nama perusahaan penyimpanan database-nya.
Jadi kalau ini contohnya mau membuat perusahaan baru, database-nya Dagang Jaya disimpan pada folder latihan akurat. Setelah di oke, nanti ada proses untuk loading database dibuat. Kalau sudah muncul pengguna dan kata kunci sesuai pada petunjuk yang ada di layar akurat, silakan dituliskan supervisor. Kalau tidak mau ngetik bisa diblok saja, di copy, nanti bisa di paste pada pengguna ataupun pada kata kunci. Tinggal di oke. Itu nanti untuk pembuatan database perusahaan baru sudah berhasil. Yang selanjutnya setelah kita berhasil instalasi, kita berhasil menjalankan akurat, kita sudah membuat perusahaan baru. Langkah berikutnya kita perlu melaksanakan setup identitas perusahaan. Untuk memasukkan nama perusahaan, itu kita gunakan menu persiapan, kita pilih info perusahaan. Jadi pakai menu persiapan, pilih info perusahaan, terus nanti akan masuk pada tab umum, silakan dituliskan nama perusahaan, alamat, beserta identitas yang lain dari perusahaan dagang yang akan dibuat. Selanjutnya untuk masuk pada pengisian periode. Jadi kalau kita sudah selesai pengisian pada info perusahaan bagian tab umum, kita masuk pada bagian periode akuntansi, kita tentukan tanggal mulai, terus ada isian tahun fiskal, ada periode default untuk pencatatan transaksi pada akurat. Setelah kita isi pada periode akuntansi, kita lanjut pengisian tab yang ketiga, yaitu tab pajak. Ini untuk nama perusahaan, alamat, otomatis sudah sama pada pengisian tab umum langkah pertama tadi. Kita isi nomor seri faktur pajak, kita isi NPWP, kita isi nomor pengukuhan PKP ataupun tanggal pengukuhan PKP beserta semua identitas yang diperlukan, yang ditanyakan pada form akurat untuk memasukkan identitas perusahaan. Kalau ada cabang, bisa digunakan tab ID cabang, terus dilakukan pengisian cabang-cabang yang ada. Setelah kita melaksanakan untuk persiapan data awal berupa input perusahaan, terus identitas perusahaan, sekarang kita masuk pada input daftar rekening atau input daftar perkiraan. Untuk masuk ke data rekening, kalau kita mau membuat daftar rekening, kita bisa pilih untuk menu daftar, terus kita pilih yang daftar akun. Contoh dari rekening perusahaan dagang, ini misalkan ada 110 itu untuk saldo kas perusahaan. Kita nanti perlu untuk mengatur kategori lebih dulu.
Terus kita memasukkan nomor akun, kita memasukkan nama akun, kita pilih mata uang. Sekaligus di dalam pembuatan daftar rekening, rekening-rekening yang diperlukan pada perusahaan dagang jaya tersebut, kalau ada saldo awal, kita tinggal memasukkan jumlah nominal saldo awal pada kolom yang disediakan di saldo awal. Jadi kalau untuk pembuatan perusahaan pertama kali, perusahaan sudah berjalan, itu kan mesti sudah ada saldo awalnya, kita tinggal memasukkan berdasarkan rekening-rekening yang sesuai, terus kita isi pada saldo awal. Jadi kalau misalkan di sini dicontohkan kita mau membuat saldo kas, ini pada pembuatan daftar akun, kita masukkan tipe akunnya dulu, yaitu untuk masuk kas atau bank, atau nanti untuk bisa digunakan yang aset lancar. Terus untuk ditulis nomornya disesuaikan, terus ditulis saldo kas, terus mata uang rupiah saldo dimasukkan. Tinggal kita simpan dan baru lanjutkan untuk kelompok berikutnya. Kita buat untuk yang bank sampai pada untuk kelompok rekening yang diperlukan pada perusahaan dagang jaya. Persiapan data awal berikutnya, yaitu kita perlu memasukkan pelanggan, kita perlu memasukkan pemasok. Nanti kita juga perlu bisa memasukkan untuk penjual atau untuk salesman. Jadi nanti kita bisa untuk mendata pada akurat pihak-pihak penjual dari suatu barang di dalam perusahaan dagang. Contoh di sini untuk ada sebanyak 3 daftar pelanggan. Misalkan kode C-01 itu toko maju, alamatnya Jalan Merdeka nomor 10, nomor telepon sekian. Terus dilanjutkan ada data yang kedua, kodenya C002. Kode yang ketiga misalkan C003 dan seterusnya. Sampai pada nanti untuk semua nama-nama customer pada perusahaan dagang kita inputkan semua, yaitu dengan cara kita pilih untuk modul daftar, pilih pelanggan. Jadi kita pilih modul daftar, kita pilih untuk yang pelanggan. Setelah kita pilih modul daftar, lanjut ke pelanggan, kita akan masuk pada form pengisian alamat. Kita masukkan nomor pelanggan, kita masukkan nama pelanggan, kita ketik alamat, alamat pajak, sampai semua informasi yang ada. Jadi misalkan punya alamat web, ya alamat webnya diketikkan di data pada customer list tersebut. Selanjutnya persiapan data awal berikutnya, yaitu ada daftar pemasok atau supplier list. Dicontohkan ini ada sebanyak 3 supplier. Kita beri kode S-01, itu nama pemasoknya PT Sumber ATK. Kalau untuk kode S002 untuk CV Mitra Stationery, S-003 untuk PT Alat Jaya Kantor. Kita data untuk alamat, kita data juga untuk nomor telepon sesuai pada pemasok masing-masing.
Guna memasukkan pemasok pada Accurate, kita gunakan modul daftar, kita pilih pemasok. Kita klik modul daftar, kita lihat ke kanan, kita pilih pemasok. Terus akan muncul form alamat. Silakan dituliskan kode pemasok, lanjut ke nama pemasok, alamat pemasok, sampai pada halaman web. Kalau nanti untuk diperlukan saldo awal pada pemasok, kita gunakan untuk tab termin. Sampai pada nanti untuk pencatatan kolom tambahan. Jadi untuk di dalam persiapan dagang, ini yang pertama tadi saya jelaskan untuk instalasi Accurate. Yang kedua tadi setelah diinstal dijalankan kita membuat perusahaan baru. Perusahaan baru artinya kita hanya memesan nama database-nya untuk mengisikan nama perusahaan, alamat, dan lain-lain. Kita tadi menggunakan info perusahaan. Setelah info perusahaan kita memasukkan daftar rekening. Terus kita memasukkan daftar pelanggan dan pemasok. Terus kita juga bisa untuk memasukkan daftar salesman atau pelanggan. Sebelum masuk ke kesimpulan, saya berikan demonya lebih dulu. Demo yang pertama yaitu cara instalasi Accurate. Untuk instalasi Accurate, seperti dijelaskan tadi, silakan masuk pada halaman resmi Accurate. Kita bisa masuk pada cpssoft.com/download. Terus kita gulung ke bawah. Ini sudah disediakan oleh Accurate. Kita tinggal memilih untuk jenis Accurate beserta versi bit sesuai dengan fasilitas komputer masing-masing. Accurate itu ada 3 model, ada versi standar, ada deluxe, ada enterprise. Kalau standar biasanya kita gunakan untuk perusahaan jasa ataupun dagang yang sederhana. Kalau untuk yang deluxe itu nanti untuk yang punya cabang. Kalau untuk yang enterprise kita gunakan untuk perusahaan dagang, utamanya untuk perusahaan manufaktur. Ini tinggal kita klik saja, nanti akan terdownload pada perangkat komputer masing-masing. Kalau sudah terdownload, silakan nanti bisa untuk diklik 2 kali. Ini misalkan untuk yang pakai enterprise, untuk perusahaan dagang ataupun yang manufaktur, ini tinggal diklik 2 kali. Kita tinggal mengikuti untuk petunjuk penginstalan yang ada sampai nanti untuk ketemu iAccept. Setelah iAccept, kita next terus saja sampai nanti ketemu finish. Tinggal nanti ketemu finish. Berikutnya kalau untuk menjalankan Accurate, kita tinggal nanti klik 2 kali Accurate yang sudah ada pada desktop. Ini tinggal kita klik 2 kali saja. Itu nanti Accurate-nya akan jalan. Untuk akan tampil seperti yang di layar, ini merupakan halaman utama dari Accurate. Ini kita gunakan untuk yang versi
misalkan tadi pilih yang standar, ya munculnya yang standar ataupun yang deluxe sesuai. Ini untuk tombol pertama digunakan membuat perusahaan baru, sebelahnya digunakan untuk membuka perusahaan yang pernah dibuat. Ini untuk mengakses perusahaan yang terakhir kita gunakan. Kalau untuk menjelajahi dari sampel yang disediakan akurat, kita gunakan jelajahi data perusahaan contoh. Jadi kalau misalkan tadi kita pengen membuat, tinggal kita tentukan saja, tinggal kita pilih folder dan nama di sini, terus tinggal kita oke, nanti akan muncul supervisor. Nanti kalau sudah muncul supervisor, untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk yang dinamakan dengan modul-modul. Ini ada modul buku besar, ada modul kasbah, persediaan, penjualan, pembelian, sampai pada modul e-faktur. Jadi kalau kita mau menggunakan modul buku besar, tinggal kita klik. Ini untuk yang dinamakan menu berkas, menu persiapan, dan berikutnya. Kalau tadi kita sudah instalasi, kita sudah berhasil pembuatan perusahaan baru dagang jaya. Jadi kalau untuk mengenai instalasinya kita gunakan. Nah, ini tadi masuk ke website, tinggal kita download, kita klik 2 kali, kita accept, kita next sampai finish. Silakan untuk diklik 2 kali akuratnya. Terus tadi membuat perusahaan baru, silakan diisi nama berkas perusahaan, tinggal di oke sampai muncul supervisor, kata kunci juga supervisor. Sekarang kita masuk pada input identitas perusahaan. Untuk input identitas perusahaan, tadi kan menggunakan menu persiapan info perusahaan. Nah, ini kita tinggal isi nama perusahaan, kita isi alamat, kita isi semua yang berhubungan dengan perusahaan sesuai pertanyaan pada form akurat. Kalau sudah kita isi semua, lanjut kita ngatur pada periode akuntansi. Tanggal mulai sampai pada periode default. Lanjut kita pada pengisian data pajak. Nama perusahaan otomatis sama yang di sini. Sama pada bagian umum. Kita isi nomor sari faktur, NPWP, sampai pada jenis usaha dan KLU SPT. Nanti kalau sudah, tinggal kita oke. Lanjut tadi untuk pengisian pada kelompok akun. Kelompok akun kita masuk pada daftar, atau kita gunakan untuk buku besar juga boleh, daftar, kita pilih untuk yang daftar akun. Atau kalau menggunakan modul, ya modul buku besar, kita gunakan daftar akun. Kita buat untuk akun menggunakan perintah baru, kita isikan untuk tipe akun, kita isikan untuk nama, nomor akun, nama, dan seterusnya termasuk saldo awal. Kalau nanti sudah kita oke, otomatis yang kita buat itu akan masuk di dalam daftar akun.
Kalau belum muncul, kita klik tombol perbarui. Kalau pengen perbaikan, kita seleksi, kita gunakan tombol ubah. Kalau untuk misalkan tidak dipakai, ada kesalahan, kita gunakan untuk tombol hapus. Tapi kalau untuk rekening-rekening sudah digunakan pada pencatatan transaksi, tentunya tidak akan bisa dihapus. Jadi tinggal kita masukkan saja pada daftar-daftar perkiraan, daftar-daftar akun yang digunakan pada Akurit untuk sebuah perusahaan dagang. Terus setelah tadi kita bisa memasukkan daftar rekening, berikutnya kita memasukkan daftar pelanggan pemasok. Jadi yang identitas perusahaan sudah. Ini pengisian identitas perusahaan, akuntansi dan pajak sudah. Untuk daftar rekening tinggal kita masukkan tipe, nomor, nama, dan sampai saldo. Terus kita masukkan daftar pelanggan dan pemasok. Memasukkan daftar pelanggan dan pemasok, kita masuk pada bagian daftar, kita gunakan pelanggan. Kalau pemasok ya pemasok, kalau untuk salesman kita gunakan penjual. Kita klik 2 kali. Kita tinggal baru, kita isikan untuk nomor pelanggan dan seterusnya sesuai pada data pelanggan yang dimiliki. Kalau nanti untuk ada berupa saldo, kita gunakan untuk dimasukkan pada bagian termin. Untuk contoh pelanggan 1001 PG Bangunan Perkasa, ini untuk memasukkan saldo kita pada bagian saldo awal. Beserta untuk pengaturan-pengaturan selengkapnya sampai pada kolom tambahan. Itu untuk memasukkan dari daftar pelanggan. Kalau untuk memasukkan daftar pemasok, ya tinggal kita pilih yang pemasok, kita juga pakai tombol baru. Kita isikan sesuai dengan data-data yang dimiliki. Sebagai contoh, di sini ada pemasok V0001, namanya Glodok Elektronik, alamatnya Ruko Sentral 52, sampai keterangannya berupa kontak personalnya misalkan. Terus ini untuk pengaturan termin, ada pengaturan kontak, dan seterusnya. Kalau kita membuat sudah diisi lengkap, tinggal kita oke. Nanti kita masuk pada bagian pemasok, tinggal kita perbarui. Kalau kita untuk membuat salesman, kita masuk pada bagian daftar, kita gunakan penjual. Membuat salesman baru, kita gunakan tombol baru. Silakan diisi form-form yang ditanyakan pada Akurit. Contohnya di sini ada Alif Widodo. Jadi kita masukkan nama depannya Alif, belakangnya Widodo. Misalkan jabatannya senior salesman, terus ada emailnya, terus ini untuk menyangkut pada penggunaan komisi. Jadi kita mengatur pada perusahaan dagang itu kaitannya dengan pemberian komisi untuk masing-masing dari penjual. Nah, ini untuk mengenai persiapan data awal pada Akurit dagang. Jadi mulai dari instalasi,
pembuatan perusahaan, setup perusahaan, memasukkan rekening, memasukkan daftar pelanggan pemasok, terus untuk memasukkan penjual, itu sudah selesai pada persiapan data awal akurat dagang. Sebagai kesimpulan dari materi pertemuan kedua, tadi persiapan data awal akurat dagang, bahwa inti dari persiapan tahap persiapan data awal itu dengan mulai pembuatan database baru dan mengatur semua profil perusahaan yang harus secara tepat, itu akan menjadikan seluruh transaksi dan laporan keuangan ke depannya itu akan menjadi akurat, terstruktur, dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Demikian untuk materi pertemuan kedua, lab akuntansi keuangan 2 tadi tentang persiapan data awal akurat dagang. Harapannya semua yang dijelaskan dosen mudah dipahami, mudah dimengerti, dan memiliki manfaat. Kalau ada kekurangan bentuk apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Bisa dilanjutkan ke dosen pendamping masing-masing. Terima kasih Pak Gini. Sami-sami.